الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللحاضرين والمسلمين أجمعين آمين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli. Para jemaah kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas segala limpahan nikmat dan karunia yang diberikan kepada kita semua. Dan di antara nikmat terbesar dan anugerah terindah bagi kita semua yaitu nikmat Islam. Betapa banyak manusia yang hidup di atas muka bumi ini, mereka belum mendapatkan hidayah Islam. Ratusan ribuan, bahkan mungkin jutaan miliaran orang masih berada di dalam kekafiran, bahkan mati di atas kekafiran. Seandainya mereka diberikan kehidupan di dunia ini 60-70 tahun, 100 tahun, bahkan 1000 tahun, kemudian mereka mati di atas kekafiran, maka hancurlah dirinya. Ketika dia melihat apa yang akan dialaminya berupa azab yang pedih di hari kiamat, maka dia akan menebus harta seisi bumi dan yang semisalnya agar dia bisa selamat dari azab tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithluhu ma'ahu liyaftadu bihi min adzabi yaumil qiyamah ma tuqabbala minhum wa lahum adzabun alim." Sesungguhnya orang-orang yang kafir, sekiranya mereka itu memiliki segala apa yang ada di bumi dan ditambah yang sebanyak itu pula yang semisalnya, untuk apa? Untuk bisa menebus diri mereka dari azab pada hari kiamat, niscaya semua tebusan tersebut tidak akan diterima. Mereka tetap mendapatkan azab yang pedih. Maka nikmat Islam ini adalah nikmat yang sangat berharga, melebihi dunia seisinya. Buktinya mereka yang mati di atas kekafiran rela untuk menebus harta mereka yang mungkin kalau misalnya mereka miliki itu sepenuh bumi dan bahkan yang semisalnya. Namun hal tersebut tidak bermanfaat. Maka wajib bagi kita untuk mensyukuri nikmat yang besar ini. Para ikhwan dan akhwat sekalian yang semoga dirahmati Allah Azza wa Jal, pada kesempatan yang singkat ini insyaallah kita akan membahas tentang hikmah yang dibahas oleh para ulama dari musibah. Dan kita berharap dengan merenungkan hal-hal tersebut kita bisa bersabar dan berbaik sangka kepada Allah Azza wa Jalla, sehingga kita bisa terus meningkatkan ibadah kita kepada Allah Azza wa Jalla di dalam kehidupan yang sementara ini. Para ikhwah dan akhwat yang semoga senantiasa dirahmati Allah Azza wa Jalla, tentunya kita tahu bahwasanya Allah menciptakan kita dan alam semesta ini tidak lain adalah untuk menguji kita. Di dalam banyak ayatnya Allah Subhanahu wa taala berfirman di antaranya, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian siapakah di antara kalian yang paling baik amalannya. Dan memang ujian sudah digariskan akan menimpa siapapun selama dia masih hidup. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un."
Setiap yang bernyawa akan merasakan kematian, dan kami menguji kalian dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan, dan kepada kamilah kalian akan dikembalikan. Kita akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla untuk melihat hasil dari ujian tersebut. Dan hasil tersebut akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya orang yang hidup di atas dunia ini pasti akan diuji. Siapapun orangnya, apakah dia orang kaya, orang miskin, raja maupun rakyat jelata, tua maupun muda, mereka pasti akan diuji. Jangankan orang yang hidup sederhana, orang-orang yang kaya, orang-orang pejabat, mungkin mereka lebih pusing daripada rakyat jelata. Mereka memikirkan berbagai macam hal terkait kebijakan-kebijakan yang mereka tetapkan. Bagaimana nanti kalau seandainya ada pergolakan, sementara situasi politik itu tidak menentu ke depannya bagaimana. Demikian juga pemimpin-pemimpin perusahaan yang membuat kebijakan terkadang ditentang oleh banyak orang, sehingga mereka ini pusing memikirkan hal tersebut. Intinya semuanya akan mengalami yang namanya ujian kehidupan. Oleh karenanya apabila seseorang ingin masuk surga, dia pasti diuji. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin." Kami akan menguji kalian dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan jiwa dan harta serta buah-buahan. Dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggambarkan ujian tersebut bukan berupa kengerian yang sangat, ketakutan yang sangat mengerikan. Bukan hanya berupa kelaparan yang sangat mengerikan, tidak. Sedikit kelaparan, sedikit rasa kekhawatiran, ketakutan, sedikit kekurangan dari harta, buah-buahan, dan bahkan jiwa, ini merupakan ujian semuanya. Apalagi yang lebih dari itu, sebagaimana kita sekarang saksikan sebagian saudara kita di belahan pulau yang lain atau berbagai kota yang lain yang ditimpa oleh banjir yang luar biasa. Bukan hanya harta, bahkan nyawa hilang. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, kami akan menguji kalian. Kami akan menguji kalian berupa ketakutan, kelaparan, kekurangan dalam harta dan jiwa, bahkan buah-buahan. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalaw min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ah mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib." Apakah kalian mengira kalian akan masuk surga sementara belum datang kepada kalian cobaan yang dialami oleh orang-orang terdahulu sebelum kalian? Mereka itu ditimpa kemelaratan, penderitaan, digonjang-ganjing ya, diguncang dengan berbagai cobaan sampai Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya berkata, kapan datang pertolongan Allah? Ini menunjukkan ini keadaannya sangat genting sekali. Keadaannya sangat genting sekali. Kapan datangnya pertolongan Allah ini? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan, Alif Lam Mim, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Wa laqad fatanna alladhina min qablihim falya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Alif Lam Mim. Apakah manusia mengira bahwasanya mereka akan dibiarkan mengatakan kami beriman tanpa diuji? Sesungguhnya kami benar-benar menguji orang-orang sebelum mereka. Allah pasti mengetahui orang-orang yang jujur, yang benar-benar bersungguh-sungguh, dan mengetahui orang-orang yang berdusta. Jadi harus kita tanamkan dalam benak kita bahwasanya ujian itu pasti ada, dan ini merupakan tabiat kehidupan.
Tidak ada kehidupan kecuali pasti ada ujian. Dan itulah tabiat manusia. Tidak ada satu manusia pun kecuali pasti diuji siapapun orangnya. Ya, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, mau dia orang kaya, mau miskin, pejabat, rakyat, tua maupun muda, selama dia hidup pasti dia akan diuji. Tinggal bagaimana seseorang menyikapi ujian tersebut. Sebagian mungkin ada yang lulus ujian, dia bersabar, dia sadar bahwasanya apa yang menimpanya ini dari Allah Azza wa Jalla. Dia mengharapkan pahala atas musibah yang menimpanya tersebut. Maka ini orang-orang seperti ini lulus ujian. Tapi ada sebagian yang tidak lulus ujian. Bagaimana? Yaitu ketika dia marah-marah, ngamuk-ngamuk, banting sana, banting sini, menampar-nampar pipinya, mengoyak-ngoyak pakaiannya, menyalahkan orang-orang, tidak bersabar atas apa yang menimpanya. Mereka ini tidak lulus ujian, meskipun mereka hidupnya lebih lama. Oleh karenanya para jemaah sekalian, kita akan membahas hikmah dari ujian ini agar kita bersabar dan berbaik sangka kepada Allah Azza wa Jalla. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, di antara hadis yang menakjubkan yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dan diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Jabir radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yawaddu ahlul afiyah yaumal qiyamah hina yu'ta ahlul bala'i thawab law anna juludahum kanat quridat fid dunya bil maqarid." Di hari akhirat, ya, di hari akhirat nanti orang-orang yang terkena musibah, ya, atau maksudnya orang-orang yang tidak terkena musibah, alias ketika di dunia dia nyaman-nyaman saja, atau dia terkena ujian tapi tidak terlalu berat, tidak seperti orang-orang yang lain yang lebih berat ujiannya. Ketika di hari kiamat mereka melihat orang-orang yang terkena musibah, yang hidupnya misalnya sengsara, seumur hidupnya sulit, miskin dari lahir sampai meninggal, atau ditimpa cacat, penyakit, nggak sembuh-sembuh, ketimpa bencana dan yang lain. Ternyata mereka bersabar dan di akhirat diberi pahala yang besar oleh Allah Azza wa Jalla. Makanya orang-orang yang tidak diuji atau ujiannya itu cuma sedikit, ketika melihat hal tersebut mereka berangan-angan seandainya dahulu ketika di dunia mereka kulitnya itu digunting. Maksudnya mereka itu dikasih ujian ketika di dunia sehingga mereka bisa bersabar dan mendapatkan pahala seperti orang-orang yang diuji dahulu ketika di dunia kemudian mereka bersabar. Iri terhadap hal tersebut. Karena mereka tahu bahwasanya pahala orang yang terkena musibah kemudian bersabar itu sangat besar. Maka dari sini kita mengetahui bahwasanya pahala kesabaran orang yang ditimpa musibah ini sangatlah besar. Sangatlah besar. Para jamaah sekalian, di antara hikmah-hikmah di balik musibah, yang pertama yaitu dengan adanya musibah maka akan menunjukkan seseorang yang benar-benar beribadah kepada Allah di setiap keadaan. Akan menunjukkan siapa yang benar-benar beribadah kepada Allah di setiap keadaan. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perintah Allah, bukan dengan hawa nafsu. Sebagian orang beribadah dia sesuai dengan seleranya saja, dia semaunya sendiri. Dia pengennya Allah itu menuruti keinginannya ketika dia beribadah. Bagaimana maksudnya? Ketika dia kondisinya nyaman, maka dia akan beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi ketika dia ditimpa sedikit ketidaknyamanan, apalagi kalau misalnya musibah besar, maka dia akan tinggalkan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Maka orang yang seperti ini merupakan bukanlah hamba sejati. Bukanlah hamba Allah yang sejati. Karena dia beribadah hanya sesuai dengan hawa nafsunya saja. Pengennya beribadah dalam keadaan nyaman saja. Kalau keadaannya nggak nyaman, apalagi tertimpa musibah, dia akan tinggalkan ibadah tersebut. Seperti kita lihat sebagian orang yang tertimpa penyakit misalnya, di rumah sakit,
dia hanya bisa terbaring. Ketika dia ditimpa penyakit tersebut, malah dia tinggalkan kewajibannya. Misalnya sholat 5 waktu. Padahal sholat yang 5 waktu ini wajib dilakukan dalam kondisi apapun, kecuali kalau dia nggak sadar atau dia meninggal. Selama otaknya itu masih sadar, masih berakal, dia orang yang mukallaf, sudah dewasa, sudah balik, berakal dan punya kemampuan, maka dia tetap harus sholat. Kalau nggak bisa berdiri, ya duduk. Kalau nggak bisa duduk, berbaring. Kalau nggak bisa berbaring, cuma menggerakkan mata saja, ya sudah, gerakan matanya sesuai kemampuannya. Nggak ada istilah lepas beban kewajiban sholat selama hayat masih di kandung badan dan selama orang tersebut masih sadar. Kalau misalnya dia sampai meninggalkan kewajiban tersebut, maka dia tertimpa 2 musibah. 2 musibah. Yang pertama, dia tertimpa musibah dunianya, yaitu berupa penyakit yang dia derita. Kemudian yang kedua, dia tertimpa musibah agamanya, akhiratnya. Dan musibah yang kedua ini lebih parah dari yang pertama. Musibah yang kedua lebih parah dari yang pertama. Kenapa? Karena meninggalkan sholat ini dosanya lebih besar daripada berzina, daripada membunuh, daripada minum khamr. Kalau ada anggota keluarga kita, waliyadzubillah, atau misalnya ada seseorang lah, jangan kita, ada seseorang yang memiliki anggota keluarganya dia berzina, pasti itu akan dimaki habis-habisan. Tapi kalau misalnya enggak sholat, kita perhatikan sebagian itu tasahul, meremehkan perurusan tersebut, padahal itu lebih parah dosanya. Maka orang yang tertimpa musibah tadi, kalau dia sampai meninggalkan kewajibannya, ketika musibah datang menimpanya, maka dia tertimpa 2 musibah. Yang pertama musibah dunianya, yang kedua musibah akhiratnya, dan yang kedua ini lebih parah. Lebih parah. Jangankan musibah berupa penyakit saja ya, berupa penyakit misalnya, ditimpa ketidaknyamanan saja sedikit, misalnya ketika safar. Ketika safar, padahal safarnya itu dia berada dalam tempat yang nyaman, AC, meskipun dia harus duduk berjam-jam, atau pesawat. Tapi berapa banyak orang yang kita lihat ketika waktu sholat, dia mendirikan sholat di atas bisnya atau di atas pesawatnya. Mungkin bisa dihitung orangnya, kecuali kalau misalnya orang pesawatnya rombongan haji, mungkin ya, rombongan umroh, iya insya Allah sholat. Tapi kalau safar-safar biasa, coba saksikan di bis itu berapa banyak orang yang sholat. Kalau dia sudah sampai tempatnya baru sholat, gimana ini? Musibah, musibahnya parah. Ya, ibaratnya kalau misalnya orang yang terkena penyakit, kemudian ditinggalkan sholat, ibaratnya itu sudah, kematian itu sudah seakan-akan mendekat dia, tapi justru malah dia berpaling, kan parah itu. Bisa jadi su'ul khotimah jadinya. Seperti itu. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hajj, "Wa minan nasi may ya'budullaha ala harf, fa in asabahu khairun itma'anna bih, wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhi khasirad dunya wal akhirah. Dzalika huwal khusranul mubin." Di antara manusia ada yang menyembah Allah hanya di tepi. Torf itu maksudnya di pinggirnya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya sekedarnya saja. Jika dia memperoleh kebaikan, kenyamanan, dia beribadah. Akan tetapi jika ditimpa suatu cobaan, dia berbalik ke belakang, berpaling dia, nggak mau beribadah dalam kondisi sulit. Yang seperti ini khasirud dunya wal akhirah. Dia rugi dunia dan akhirat. Itulah kerugian yang nyata. Jadi memang kenyataannya seorang yang terkena musibah bukannya dia mendekat kepada Allah, tapi dia malah menjauh dari Allah Azza wa Jalla. Dia nggak terima terhadap keputusan Allah atas dirinya. Maunya beribadah sesuai keinginan dirinya saja. Ini bukan hamba sejati ini. Ya, maka di antara bukti Allah Subhanahu wa taala melihat hamba-hambanya yang sesungguhnya adalah tatkala seorang beribadah kepada Allah dalam kondisi sulit dan kondisi lapang,
Bukan hanya kondisi lapang saja, tapi kondisi lapang dan sulit. Ya, bukan hanya beribadah sesuai seleranya saja. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, di antara hikmah dari musibah yaitu untuk menghilangkan dosa-dosa. Kapan seseorang akan hilang dosa-dosanya ketika tertimpa musibah? Apakah ketika tertimpa musibah langsung hilang dosanya? Tidak. Ketika orang tersebut bersabar. Ketika orang tersebut bersabar. Bahkan mungkin hal-hal yang kita anggap sepele, ternyata di dalam syariat itu adalah dianggap sebagai musibah dan bisa menggugurkan dosa. Misalnya tertusuk duri. Misalnya rasa sedih, gelisah, cemas. Ini musibah semua dianggap dalam syariat. Nabi SAW bersabda, "Ma yusibul muslim min nasab, wala wasab, wala ham, wala huzn, wala adha, wala gham, hatta syaukah yushakuha illa kaffarallahu biha min khatayah." Tidaklah suatu menimpa seorang muslim, apakah itu rasa lelah, ya, jadi rasa lelah, capek, kerja itu dianggap musibah dalam syariat. Capek, kemudian ham, kecemasan, kemudian huzn, rasa sedih, wala adha, rasa gelisah, kemudian wala gham, ya, kekhawatiran atau kesedihan, hatta syaukah yushakuha, sampai duri yang menusuk dirinya, kecuali Allah akan gugurkan dosa-dosanya dengan hal tersebut. Demikian juga dengan misalnya penyakit demam. Penyakit demam. Bahwasanya Rasulullah SAW menjenguk Ummi Sa'ib atau Ummil Musayyib. Kemudian berkata, "Malaki, apa yang menimpamu? Ya Umma Sa'ib, wahai Ummu Sa'ib atau Ummu Musayyib, tuzafzifin, kenapa engkau itu menggigil?" Qalat al-humma la barakallahu fiha. Saya tertimpa demam ya Rasulullah, semoga Allah tidak memberkahi demam ini. Faqala la tusabbil humma, maka Nabi SAW menjawab, jangan engkau mencela demam. Fa innaha tudhibu khataya bani Adam. Sesungguhnya demam itu menggugurkan kesalahan-kesalahan Bani Adam, kama yudhibul kiru khabathal hadid. Seperti halnya alat pandai besi menghilangkan karat besi. Jadi demam itu juga di antara hal yang bisa menggugurkan kesalahan-kesalahan anak Adam. Nabi SAW juga bersabda dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, "Ma yusibul muslim syaukatun fama fawqaha illa rufi'a biha daraja aw hutta anhu biha khati'ah." Nabi SAW bersabda, tidaklah seorang muslim tertusuk duri atau yang lebih parah dari itu, kecuali Allah akan mengangkat derajatnya atau menghapus kesalahannya. Demikian juga di dalam hadis yang lain, hadis Anas radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW bersabda, "Idza aradallahu bi'abdihi al-khair, ajjala lahu al-'uqubah fid dunya. Wa idza aradallahu bi'abdihi asy-syarr, amsaka anhu bidzambi hatta yuwafiya bihi yaumal qiyamah." Kalau Allah menginginkan kebaikan bagi hambanya, maka Allah akan menyegerakan hukuman baginya di dunia. Dan apabila Allah menginginkan keburukan bagi hambanya, maka Allah akan menahan hukuman tersebut, ya. Dia akan menahan dosanya hingga dia menemui balasannya pada hari kiamat. Sehingga orang yang terkena musibah terus-menerus, hendaknya dia berhusnudzon kepada Allah, bisa jadi saya banyak dosanya, sehingga Allah ingin menggugurkan dosa-dosa saya lewat musibah yang sedang menimpa saya ini. Nabi SAW juga bersabda, "La yazalul bala'u bil mu'min awil mu'minah fi jasadihi wa fi malihi wa fi waladihi hatta yalqallaha wa ma alaihi min khati'ah."
senantiasa seorang mukmin itu tertimpa ujian, bala, baik tubuhnya, hartanya atau anaknya, sampai akhirnya dia menemui Allah dalam keadaan tidak membawa dosa sedikit pun. Diuji terus, berguguran terus dosanya, sampai akhirnya bertemu dengan Allah Azza wa Jalla dalam keadaan tidak membawa dosa. Jadi ketika musibah datang silih berganti, dia selalu sabar dalam menghadapinya. Nabi SAW juga bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yusib minhu." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, maka Allah akan memberinya musibah. Jadi intinya para jemaah sekalian, tinggal bagaimana kita menghadapi musibah tersebut. Kalau kita sabar, dosa-dosa kita akan dikurangi. Akan tetapi kalau tidak, justru malah bertambah dosanya. Justru malah bertambah dosanya. Baik. Kemudian poin berikutnya, di antara hikmah dari musibah, yaitu musibah sebagaimana juga disebutkan di riwayat-riwayat yang tadi, akan mengangkat derajat seseorang, akan mengangkat derajat seseorang. Nabi SAW bersabda, "Innar rajul la yakunu lahul manzilah indallahi tabaraka wa ta'ala fama balaghaha bi'amalin fama yazalu yabtalihi bima yakrah hatta yuballighahu dhalik." Rawahu Abu Bakar Al-Baihaqi fi Syu'abil Iman. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya seorang lelaki dia memiliki kedudukan di sisi Allah yang belum tercapai dengan amalannya. Maka Allah terus mengujinya dengan hal-hal yang dia tidak sukai hingga akhirnya Allah mengangkatnya ke kedudukan tersebut. Jadi kita lihat sebagian dari kita, sebagian orang mukmin, ya, sebagian kaum muslimin, dia mungkin beribadah kepada Allah, dia salat, dia baca Quran, ya, kemudian dia berzikir kepada Allah. Tapi hal tersebut belum bisa mengangkat dia ke derajat yang lebih tinggi. Dan Allah sayang sama dia. Allah pengen dia mendapatkan derajat yang lebih tinggi dari itu. Tapi amalannya belum bisa menaikkan dia ke derajat tersebut. Lalu bagaimana caranya agar Allah mengangkat derajatnya? Kan mesti ada sebabnya. Maka Allah memberikan dia musibah. Karena musibah itu pahalanya sangat besar bagi orang-orang yang bersabar. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya disempurnakan pahala orang-orang yang bersabar tanpa batas. Tanpa batas. Demikian juga perkataan para malaikat di surga. Mereka mengucapkan ucapan salam kepada orang-orang surga seraya mengatakan, "Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar." Semoga selamat tercurah kepada kalian atas kesabaran kalian, atas kesabaran kalian. Itulah sebaik-baik tempat kesudahan, yaitu surga. Jadi dibalas dengan pahala yang tinggi, ya, di dalam surga, dan diberikan penghormatan di sana atas kesabaran mereka. Orang hamba tersebut salat sedekah cuma mungkin sedekahnya sedikit. Salat qiyamul lail salat witir mungkin witirnya 1 rakaat misalnya. Terus bacanya mungkin bacaannya pendek. Mungkin dia punya derajat bagus, tapi kalau mau naik lebih tinggi lagi nggak bisa nih. Bagaimana caranya agar derajatnya naik? Allah kasih dia musibah. Dia nggak suka sebenarnya dengan musibah tersebut. Tapi dengan musibah dan kesabaran, Allah angkat dia derajatnya. Dia pun beristirja, Allahumma ajirni fi musibati wa akhlifni khairan minha. Ya Allah, berikanlah pahala kepadaku atas musibah yang menimpaku dan gantikanlah dengan yang lebih baik. Nabi SAW bersabda, untuk perkara seorang mukmin, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair, wa laysa dzalika aw wa laysa dzaka li ahadin illa lil mu'min. In asabathu sarra syakar fakana khairan lah, wa in asabathu dharra sabar fakana khairan lah. Jadi seorang mukmin itu perkaranya ajaib, kata Nabi SAW. Dan ini tidak terjadi kecuali kepada seorang mukmin. Bagaimana ajaibnya? Semua perkara yang menimpa seorang mukmin itu pasti baik akhirnya.
Kalau misalnya ditimpa dia dengan kebaikan, maka dia bersyukur, itu juga kebaikan buat dia. Kalau ditimpa keburukan, kemelaratan, kesusahan, kesulitan, dia bersabar, itu juga baik akhirnya buat dia. Maka itu tidak terjadi kepada seorang mukmin. Maka jaga sikap kita, jaga komentar kita, jaga lisan kita, ya. Kalau memang ada yang menimpa kita dari musibah, sudah takdir Allah Azza wa Jalla. Maka ingat bahwasanya kesabaran yang tulus akan mendongkrak seseorang sampai derajat yang tinggi, mengalahkan bahkan bisa mengalahkan apa? Ibadah rutin yang bisa dia lakukan. Yang biasa dia lakukan sehari-hari itu bisa terkalahkan dengan kesabaran yang dia lakukan ketika dia tertimpa musibah. Kita lihat mungkin sebagian ikhwan seperti itu, dia kehidupannya luar biasa, ujiannya bertumpuk-tumpuk, sampai terkadang kita mikir mungkin kalau misalnya kita berada di posisi dia, mungkin kita nggak sanggup untuk menerima hal tersebut. Tapi sebagian orang tersenyum, luar biasa, seakan-akan nggak ada apa-apa. Ya, makanya sebagian ulama mengatakan, ada yang bertanya, mengapa Anda senantiasa tersenyum? Maka dia mengatakan, senyumku untukmu, curhatku hanya kepada Allah. Senyumku untukmu, curhatku hanya kepada Allah, bukan di status medsos. Ya, curhatku hanya kepada Allah, bukan di status medsos atau bukan untukmu, seperti itu. Naam. Taib. Kemudian yang berikutnya, di antara hikmah musibah, dari musibah, yaitu sebagai bahan untuk introspeksi. Sebagai bahan untuk introspeksi. Kalau misalnya kita tertimpa musibah, jangan justru musibah tersebut menjadikan kita ujub. Seraya mengatakan, saya tidak punya kesalahan nih, berarti musibah ini untuk mengangkat derajat saya. Masya Allah, pede banget ini orang. Kalau Nabi ya mungkin untuk diangkat derajatnya, para Nabi iya. Tapi kalau kita yang diuji, di kita yang tertimpa musibah ini, kemungkinan besar ini dosa-dosa ini. Kayaknya sih iya, 99,9% iya gara-gara dosa ini. Kerjaannya tiap hari medsosan terus. Gimana enggak bertumpuk-tumpuk dosanya? Ya, kalau kita tertimpa musibah, kemungkinan besar pasti gara-gara dosa. Ya, maka kalau kita bersabar, maka dosa-dosa tersebut kita insya Allah akan terhapus dan derajat kita akan terangkat insya Allah. Makanya kalau kita tertimpa musibah itu kita introspeksi, jangan terlalu pede. Jangan sibukkan dengan orang yang mengkritisi kita. Kalau ada orang yang mengkritisi, mencela, atau membuli misalnya ya, jangan terlalu sibuk membela diri dulu. Berhenti dulu. Kita cek dulu, jangan-jangan ini gara-gara dosa saya. Sampai Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan orang tersebut mencela saya, menyakiti saya. Jangan-jangan karena dosa saya. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Apapun yang menimpa kalian berupa musibah, maka ini disebabkan karena perbuatan tangan kalian, dan Allah memaafkan yang banyak. Ya, banyak yang Allah maafkan. Dan sebagian mungkin Allah timpakan musibah tersebut gara-gara apa? Gara-gara dosa kita gitu. Maka kalau ada orang yang merendahkan, mencaci maki, kita jangan terburu-buru langsung mengerot, membantah dia, langsung membela diri, jangan terburu-buru. Stop dulu, kita introspeksi dulu. Lihat ke dalam diri kita dulu. Kita fokus kepada diri kita dulu sebelum kepada dirinya. Kalau kita justru fokus terhadap diri orang tersebut, menyalahkan dia atau menyalahkan pihak-pihak yang lain kecuali diri kita, maka musibahnya lebih besar. Musibahnya lebih besar. Lebih besar dari apa?
daripada musibah kezaliman dia kepada kita. Kenapa? Karena kita selalu melihat diri kita yang benar, yang lain salah. Ini musibah parah ini, seperti ini. Itu yang diinginkan oleh syaitan, merasa benar sendiri. Bukankah syaitan bukankah iblis, ya? Mbah buyutnya syaitan. Iblis ini kan dulu kan merasa benar sendiri. Merasa dia berada di atas. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya kamu ciptakan dari api, dia dari tanah. Saya lebih istimewa dari dia. Sombong, merasa benar. Seperti itu. Maka kita harus tahu diri. Kalau kita tahu diri dan sabar, maka akan diangkat derajatnya oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi kita juga yakini bahwasanya setiap musibah juga disebabkan oleh dosa-dosa kita. Bahkan dampak dari dosa tersebut itu terkadang tidak hanya nampak pada diri kita. Efeknya itu bukan hanya kepada diri kita, tapi efeknya juga bisa berakibat kepada orang-orang terdekat kita. Keluarga kita, kendaraan kita. Makanya para salaf dahulu mengetahui dampak dari dosa dan maksiat dengan melihat perubahan yang terjadi pada keluarganya atau hewan tunggangannya. Inilah a'sillah fa'aradhalika fi khuluqi dabbati wa mra'ati. Sungguh aku berbuat dosa kepada Allah. Lalu aku melihat perubahan pada keadaan tunggangan dan istriku. Jadi kalau misalnya ada suami capek kerja pulang ke rumah, ke pintu tahu-tahu diomelin sama istrinya. Tanpa sebab apa-apa tahu-tahu ngomel terus. Jangan kepedean dia sekarang. Oh ini Masya Allah, pengen diangkat derajat saya. Masya Allah. Kepedean ini namanya. Harusnya dia melihat, jangan-jangan tadi di luar saya ada sesuatu yang saya lakukan nih. Maksiat atau apa. Matanya lirak-lirik kesana kemari. Mendolimi orang lain. Bisa jadi itu faktor utamanya gara-gara istrinya marah. Gitu. Mobil sering mogok misalnya. Motor sering mogok. Iya Ustadz udah tua motornya. Mobilnya udah tua. Ya mobil tua, motor tua kalau diservis terus dirawat kan bagus. Ya. Udah dirawat, ya berarti itu maksiat bisa jadi itu. Ya. Maksiat bisa jadi. Maka yang terpenting dia introspeksi. Ketika dia tertimpa musibah, dia buka lembaran-lembaran masa lalunya. Bisa jadi apa yang menimpa dirinya adalah akibat dari maksiat yang lakukan beberapa tahun yang lalu. Enggak cuma sekedar waktu yang dekat ini. Bisa jadi beberapa tahun yang lalu. Makanya disebutkan dalam Syiar A'lamun Nubala. Seorang ulama namanya Muhammad Ibnu Sirin. Muhammad Ibnu Sirin ini, dia selain ulama, dia punya profesi pedagang. Nah suatu ketika dia dipenjara. Gara-gara apa? Gara-gara terlilit hutang. Dia nggak bisa bayar hutang, akhirnya dipenjara. Bagaimana bisa seorang ulama, pedagang, nggak mungkin dia nipu, bohong, apalagi berbuat kecurangan-kecurangan yang lain. Ulama. Ternyata disebutkan di dalam Syiar A'lamun Nubala ketika dia membeli minyak dalam jumlah besar secara kredit. Dia belum lunas itu kreditnya. Kemudian fawajada fi ziqqin minhu fa'rah. Lalu ditemukan dalam salah satu wadah minyak tersebut ada tikus, ada bangkai tikus. Jadi dia menyangka bahwasanya ini tikus pasti jatuh ke dalam alat pemeras minyak. Akhirnya apa? Dia tumpahkan minyaknya karena ini pasti berpengaruh terhadap apa? Terhadap kualitas minyaknya. Nggak mungkin dia jual minyak dalam keadaan seperti itu. Nipu nanti. Akhirnya ditumpahkan minyaknya. Sementara belum lunas hutangnya. Dia terlilit hutang sebanyak 40.000 dirham. Dalam riwayat 30.000 dirham. Akhirnya dia dipenjara. Harusnya terus dia mikir di penjara. Ini pasti gara-gara dosa. Dipikir sepekan, 2 pekan, nggak ada, kayaknya nggak ingat dia maksiat. Kemudian setahun, 2 tahun, ternyata 30 tahun yang lalu
30 tahun yang lalu dia pernah mencela seseorang karena kemiskinannya. Wahai orang yang pailit. Akhirnya dia ditimpa musibah semisalnya dengan apa yang dia katakan. Makanya disebutkan dalam kaidah al-jaza min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan jenis perbuatnya. Dia cela orang lain, akhirnya dia jadi pailit juga. Tapi hebatnya apa? Dia kok bisa tahu ya dosanya yang mana, terus balasannya yang di mana. 30 tahun, Pak. Kalau kita bingung dosanya yang mana saking banyaknya ini. Musibah ini dosa yang mana ya? Dosanya mungkin sudah berlembar-lembar ini. Gak tahu yang mana. Itu hebatnya para kalam salafus saleh. Mereka itu sedikit dosanya jadi tahu dosa yang mana, akibatnya apa. Kalau kita dosa yang mana kita nggak tahu, saking banyaknya dosanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita semua. Baik, kemudian berikutnya dengan musibah ya, di antara hikmahnya seseorang itu bisa menguatkan tauhidnya. Seorang itu bisa menguatkan tauhidnya. Jadi dia belajar untuk bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Baik. Fadhal. Kita adzan dulu. Naam. Baik, kita lanjutkan sedikit ya terkait poin kita yang kelima. Di antara hikmah dari musibah yang menimpa seseorang itu dia bisa menguatkan tauhidnya. Bisa menguatkan tauhidnya. Jadi dengan musibah yang menimpanya, dia belajar untuk bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Bisa jadi seseorang itu tidak mengetahui hakikat dari tawakal kecuali setelah musibah menimpanya. Kepada siapa dia akan harapkan sementara semua jalan keluar seakan-akan tertutup semua. Gak ada yang bisa memberikan kepastian. Maka di titik itulah seseorang ini benar-benar menyerahkan semuanya kepada Allah Azza wa Jalla. Semua usaha telah dilakukan, tinggal bagaimana keputusan Allah Azza wa Jalla. Ada seorang yang mungkin sudah divonis umurnya tinggal 3 bulan karena tertimpa penyakit. Dia sudah habis banyak berobat ke sana sini, tapi nggak sembuh-sembuh. Akhirnya ada yang memberikan nasihat kepada dia, ya sudah kamu berdoa, salat malam, ya sisa uang yang ada ya sedekahkan. Akhirnya sembuh. Ya, dia ada ustadz yang cerita seperti itu. Jadi orang tersebut diajari untuk bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla di saat itu. Terkadang Allah Azza wa Jalla menjadikan kondisi kita terjebak seakan-akan nggak ada jalan keluar. Ya, agar apa? Agar kita itu melepaskan dari daya dan upaya manusia. Bahwasanya tidak ada yang bisa menyelamatkan kita dari musibah tersebut kecuali Allah Azza wa Jalla. Dan kita hanya bergantung kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya di antara doa yang dianjurkan yaitu la haula wala quwata illa billah. Kita ucapkan la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya serta kekuatan kecuali dengan Allah Azza wa Jalla. Ya, kekuatan Allah Azza wa Jalla. Oleh karenanya pelajaran besar yang kita ambil dari musibah yaitu kita bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagian ikhwah ada yang terkena musibah banjir. Kemudian mengatakan, Ustadz ini kita tidak apa-apa ya. Kita berada di tengah-tengah air, gak ada air bersih untuk minum. Hewan-hewan berusaha menyelamatkan diri, udah gak bisa apa-apa. Tapi mereka bisa hidup berhari-hari. Dan itu kita saksikan fenomena tersebut. Ya, kita ini semua makhluk ikut aturan Allah Azza wa Jalla. Di situ kita hanya bisa pasrah kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya di antara pelajaran besar dari musibah yaitu menghilangkan keangkuhan kita, kesombongan kita, rasa ujub kita. Semuanya kita buang.
ibarat musibah itu ibarat obat lah. Obat untuk obat untuk menyembuhkan penyakit hati. Kayak Ibnu Qayyim dalam kitabnya Zadul Ma'ad berkata, yang artinya seandainya Allah Azza wa Jalla tidak menyembuhkan hambanya dengan obat berupa ujian dan cobaan, niscaya mereka akan berlaku zalim, melampaui batas dan sombong. Akan tetapi Allah, apabila Dia menginginkan kebaikan bagi seorang hamba, Dia memberikannya obat. Apa obatnya? Ujian, cobaan, sesuai dengan keadaan hamba tersebut. Yang dengan obat tersebut Allah akan membersihkan penyakit-penyakit yang membinasakan. Sehingga apabila Dia telah membersihkan, apabila Allah telah membersihkan, menyucikan dan memurnikan hambanya, Dia menjadikannya layak untuk mencapai kedudukan yang paling mulia di dunia, yaitu penghambaannya kepada Allah serta pahala tertinggi di akhirat yang berupa melihat Allah Azza wa Jalla dan mendekat. Coba kalau misalnya orang itu sehat terus, kaya terus, bisa jadi dia sombong, dia sukses terus, gak pernah gagal. Dia bakal merasa dirinya hebat, menang terus. Maka musibahnya apa? Obatnya apa? Musibah. Dikasih kekalahan, dikasih kehancuran, dikasih sedikit ini, sedikit itu. Makanya kenapa Fir'aun itu angkuh dan sombong? Kenapa? Karena dia berkuasa dalam waktu yang lama. Berkuasa dalam waktu yang lama, sehingga dia merasa hebat, merasa sombong, gak pernah kalah, gak pernah turun takhta. Akhirnya terkena penyakit hati, yaitu berupa apa? Sombong dan lupa diri. Seperti itu. Maka anggaplah musibah ini sebagai obat untuk menghilangkan penyakit hati kita, mau itu sombong, angkuh, merasa tinggi dari makhluk yang lain. Ya, jangankan kita, para sahabat radhiyallahu taala anhum aja pernah tertimpa penyakit tersebut ketika perang Hunain. Ketika perang Hunain, berapa jumlah sahabat ketika itu? Ada 12.000 orang. 12.000 orang. Nah, biasanya para sahabat dari dahulu kan kalau bertempur itu jumlahnya sedikit. Dalam perang Badar saja cuma 300 sekian. Kemudian perang Uhud 1.000 sekian. Ya. Nah, sekarang jumlah mereka 12.000. Ketika itu Nabi SAW berjalan menuju Bukit Hunain untuk berperang dengan kabilah Hawazin. Tiba-tiba ada salah seorang nyeletuk, kemudian mengatakan, lan nuglibal yaumin qillah, kita enggak akan bisa dikalahkan hari ini karena jumlah yang sedikit. Ya. Ada rasa ujub, timbul rasa ujub. Karena apa? Karena jumlahnya banyak. Fasyaqqa dzalika 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini berat buat Nabi sallallahu alaihi wasallam perkataan tersebut. Karena ini pernyataan lupa diri, menyandarkan kekuatan kepada diri pribadi atau jumlah yang banyak. Dia lupa bahwasanya kemenangan itu di tangan Allah Azza wa Jalla, dan Allah akan berikan kepada siapa saja yang dikehendaki. Maka akhirnya di awal peperangan itu kalah, kocar-kacir, kabur ketika itu. Hanya sedikit yang bertahan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Nabi SAW maju tanpa gentar seraya mengatakan, Ana nabiyyu la kadhib, ana ibnu Abdul Muttalib. Aku adalah nabi dan aku tidak dusta. Aku adalah keturunan Abdul Muttalib. Akhirnya turunlah ayat firman Allah Azza wa Jalla, laqad nasarakumullahu fi mawatin katsiratin wa yawma Hunain idh a'jabatkum kathratukum falam tughni 'ankum syai'a wa dhaqat 'alaikumul ardu bima rahabat thumma wallaytum mudbirin. Sesungguhnya Allah telah menolong kalian orang-orang mukmin di medan peperangan yang banyak, namun pada hari Hunain ketika banyaknya jumlah kalian membuat kalian takjub, membuat kalian lengah, maka jumlah kalian yang banyak tersebut tidak memberi manfaat kepada kalian sedikit pun, dan bumi yang luas itu terasa sempit bagi kalian. Kemudian akhirnya kalian lari berbalik ke belakang, tercerai-berai ketika itu di awal-awal peperangan. Jadi ternyata musibah yang menimpa awal peperangan ini yaitu apa? Penyakit ujub, disebabkan karena jumlahnya yang banyak sehingga timbul penyakit tersebut. Maka apa obatnya? Musibah. Dikasih kecerai-beraian ketika itu, akhirnya tawakal, semuanya baru. Jadi musibah ini terkadang membuat hati kita ini menjadi lembut, menjadi rendah,
dan lebih bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Bahwasanya kita ini makhluk yang lemah, bukan apa-apa tanpa pertolongan Allah Azza wa Jalla. Jadi ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.